Amerika tangkap Presiden sah Venezuela. Dunia geger. Operasi militer yang disebut Absolute Resolve ini melibatkan pasukan elit Amerika Serikat yang dalam 2 jam menjebol pertahanan Venezuela secara cepat dan senyap. Peristiwa ini terjadi pada 3 Januari 2026 di kawasan ibu kota Caracas. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memerintah secara diktator dan sudah lama dijadikan buronan Amerika dengan tudingan penyelundupan narkoba dan minyak ilegal. Di masa kepemimpinannya, fungsi parlemen dilemahkan, pemilu penuh kecurangan, dan banyak media dibungkam. Krisis ekonomi berubah menjadi depresi ekonomi. Hiperinflasi pernah menembus 300.000% yang membuat mata uang tak lagi bernilai, dan 80% rakyatnya berada di bawah garis kemiskinan. Investigasi OCCRP mengungkap bahwa korupsi elit bersifat sistemik, dengan 37% pendapatan negara dikuasai hanya oleh 10% orang terkayanya saja. Menurut Al Jazeera, lebih dari 5.000 pedemo dibunuh, dan lebih dari 7 juta rakyatnya migrasi ke luar negeri. Pertanyaannya adalah, bukan soal bagaimana operasi itu dilakukan, melainkan mengapa Amerika melakukannya. Donald Trump menyebut langkah ini sebagai humanitarian intervention. Katanya, ini adalah upaya untuk menyelamatkan rakyat Venezuela dari rezim yang telah menghancurkan negaranya sendiri. Amerika berdalih, jika dunia terus diam, maka kelaparan meluas, dan jutaan pengungsi akan terus membanjiri kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, banyak analis melihat ini bukan sekadar misi kemanusiaan. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dan selama bertahun-tahun, akses Amerika terhadap sumber daya ini tertutup rapat oleh rezim yang berkuasa. Kritikus menyebut, ini bukan penyelamatan, melainkan penjajahan gaya baru dengan dalih demokrasi dan HAM. Sejarah pun mengingatkan Irak, Libya, dan Afghanistan. Semuanya diawali dengan narasi membebaskan rakyat, namun berakhir dengan kekacauan panjang. Lalu, bagaimana dengan rakyat Venezuela sendiri? Sebagian merayakan kejatuhan Maduro sebagai akhir dari mimpi buruk, namun sebagian lain takut bahwa negaranya hanya akan berpindah dari satu bentuk penindasan ke bentuk dominasi yang lain. Jadi, apakah ini benar-benar langkah penyelamatan atau hanya permainan geopolitik negara adidaya? Yang jelas, di tengah perebutan kekuasaan dan kepentingan global, rakyat kecillah yang menerima akibatnya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah hal yang sama terjadi di Indonesia?